Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Jihad rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang atau bukti. Cabang yang tertinggi adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, sedangkan bagian yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Hal itu sejalan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha ibatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang paling yang utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu termasuk daripada cabang iman. Kaitan dengan cabang atau bukti iman yang terendah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui oleh banyak orang. Hadis yang mengisahkannya adalah sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariqi fa akhara fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Pada redaksi lain disebutkan juga, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahri tariq faqala wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Dikisahkan ada seorang pria melewati dahan sebuah pohon yang melewati badan jalan. Ia lantas berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. Berkat amal itu ia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Jihad rahimakumullah. Dua hadis di atas mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dan pengguna jalan lain. Ia kemudian segera memotong dahan tersebut dan menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat amalnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dengan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah itu kita mengetahui bahwa pria itu hanya mengerjakan amal yang kecil, namun dibalas Allah dengan balasan yang besar yang sangat istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat serta karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Di sisi lain,
beliau juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu apalagi mencelakakan sesama muslim, sebagaimana yang terungkap dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man darallahu bih wa man syaqa syaqqallahu alaih." Siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya padanya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya. Dan masih banyak lagi kisah dan riwayat yang serupa yang berbicara soal ini. Seperti halnya kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab yang meraih ridha Allah karena melepaskan burung dari tangan seorang anak kecil. Kemudian kisah Imam Al-Ghazali yang meraih ridha Allah karena menyayangi seekor lalat yang menghisap tinta yang akan dituliskannya. Bahkan ada pula kisah seorang wanita pelaku maksiat yang berhasil mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala karena amalnya memberi minum kucing yang tengah kehausan. Dan masih banyak lagi kisah lainnya. Intinya semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu adalah hal-hal yang sangat kecil. Ingatlah bahwa sekecil apapun amal kebaikan kita akan tampak terlihat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana termaktub dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Alih-alih mengganggu dan menyusahkan orang lain, kita sudah saatnya banyak mempermudah orang lain. Alih-alih mengotori dan merusak jalan, maka sebaliknya kita menjaga kebersihannya. Sebab itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Jihad rahimakumullah, dari uraian dan kisah hadis di atas dapat ditarik sejumlah pelajaran yang penting. Antara lain adalah bagian atau bukti tertinggi keimanan adalah mengikrarkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Betapa besarnya keutamaan amal baik walau hanya menyingkirkan sebuah duri di jalanan. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya balasan darinya. Dia telah memberikan balasan surga kepada seorang hambanya yang takwa dan selalu berbuat kebaikan. Sekecil apapun amal kebaikan itu, orang yang kurang peduli dengan kebersihan jalan bisa menjadi ciri lemahnya pengamalan dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pohon yang mengganggu boleh ditebang, dipotong atau dirapikan, sementara pohon yang memberikan manfaat seperti pohon yang rindang dan menjadi pelindung sebaiknya dipelihara. Jangan bertindak semena-mena terhadap alam dan tumbuhan, sebab dampak buruknya akan menjadi kembali kepada manusia itu sendiri, seperti bencana longsor, banjir, susah daripada air bersih di musim kemarau dan lain sebagainya. Orang yang semena-mena menebang pohon yang berguna juga diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, orang yang memotong sebuah pohon yang dengannya Allah melindungi kepalanya, maka ia akan berada dalam siksa api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, baik kepada sesama muslim, sesama manusia, maupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tidak melihat kecilnya seorang hamba selama amal yang dilakukannya didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula ridha Allah itu dirahasiakan. Bisa saja ada pada amal besar, bisa juga pada amal yang kecil. Demikian uraian khutbah yang singkat ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk senantiasa menunaikan amal yang dapat mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.